Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak muda yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat tanaman, semakin tanaman ini berakar, semakin kesempatan untuk hidup itu lebih besar. Namun jika akarnya belum banyak yang keluar atau masih baru, masih 50-50% ya. Antara bisa lanjut hidup maupun bisa kering karena tidak ada akarnya. Dengan tanaman yang memiliki akar yang kuat, kalau ada angin yang menerjangnya, dia akan kuat bertahan di terpa angin. Dan akar yang kuat ini yang memberikan nutrisi, vitamin menyeluruh ke batang, ke dahan, ke daun, carang-carang, bahkan sampai ke bunga dan buahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini perkataan Kristus yang keras mengajak kita untuk semakin berakar di dalam Tuhan sendiri. Perkataan yang keras yang disampaikan Tuhan, kalau kita mau melihat 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, berkaitan dengan Yesus sang roti hidup. Yesus yang memberikan dagingnya bagi kita manusia dengan mengorbankan dirinya, sengsara, wafat dan bangkit. Dan para murid, dikatakan di sini para murid, ada yang tidak mampu menerima apa yang disampaikan Yesus. Kerumunan orang yang mengikuti Yesus, bayangkan sebelumnya Yesus menyeberang ke Danau Galilea pun mereka mengikuti semua, berbondong-bondong. Tapi setelah perkataan Yesus ini, ada beberapa kelompok yang ikut, yakni orang-orang yang hanya ikut saja. Banyak juga orang-orang dari kelompok Yahudi, Farisi atau ahli Taurat. Tapi juga ada murid-murid simpatisan yang mulai percaya tapi juga masih belum terlalu. Dan kelompok ketiga adalah 12 murid Yesus. Maka yang disampaikan di sini, orang-orang yang kerumunan banyak, kelompok yang pertama dan yang kedua, mereka tidak sampai untuk memahami dan menerima. Tentu ini menjadi kebenaran yang keras, karena sangat berbeda dengan ajaran Yahudi saat itu. Kalau seandainya kita diajak memilih, manakah yang dipilih? Kebenaran yang keras, kebenaran yang sejati, atau memilih kebohongan, dusta yang lembut disampaikan kepada kita? Tentu kita memilih kebenaran meskipun caranya disampaikan dengan keras. Saudara-saudariku, Yesus melanjutkan lagi dengan menyampaikan, rohlah yang memberi hidup. Daging tidak ada sama sekali, karena tidak ada nyawanya, tidak ada roh. Daging ini pun juga, tubuh ini pun tidak bermakna apa-apa. Oleh karena roh itulah, Yesus pun menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menebus kita manusia. Dan ingatlah bahwa nanti saat Yesus mengutus murid-murid, Yesus menghembusi murid-muridnya dengan roh. Dihembusi. Seperti penciptaan yang pertama, perutusan juga menjadi penciptaan yang kedua. Wartakanlah Injil, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, lalu Yesus juga bertanya kepada Simon Petrus, 12 para murid, Simon yang mewakili dari 12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga?
Jawaban yang sungguh luar biasa dari Simon. Kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu sabda hidup yang kekal. Bagi Simon dan para murid, Kristuslah yang utama. Kalau disusun dalam skala prioritas, nomor 1 adalah Kristus sendiri. Dan bolehlah kita dalam kehidupan kita bertanya, meskipun melalui masa sulit, masa kering, masa kita bergumul, masa kita untuk susah, masa kita menerima juga sabda Tuhan yang keras, yang menegur kita, melalui masa-masa grafik kita yang kadang tidak stabil, kadang naik semangat, kadang turun, menjadi lemas, tidak berdaya. Bagaimana dan siapakah Tuhan bagi kita? Sudahkah Tuhan menjadi sungguh-sungguh yang utama? Tuhanlah yang menjadi diri kita semakin berakar, bertumbuh di dalam Dia. Dalam visi misi arah dasar keuskupan dikatakan persekutuan umat Katolik yang semakin dewasa dalam iman. Berarti semakin berakar di dalam iman akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lihat pengalaman kasih Allah dalam hidup kita. Dengan begitu kita semakin mengenal Allah kita. Kita percaya ada kekuatan yang besar di luar diri kita manusia ini yang mengatur, yang memberikan kuasanya melebihi apapun, melebihi siapapun. Kita bisa merenungkan juga ada satu kebenaran yang sungguh paling benar, yakni Allah sendiri. Ada kebaikan yang sungguh paling baik, yakni Allah sendiri. Ada keindahan yang paling indah, yakni Allah sendiri. Ada juga penyebab yang paling utama dalam hukum sebab akibat. Disitulah Allah yang menjadi penyebab utama. Apa kaitannya dengan bacaan yang kedua? Bacaan pertama dan bacaan Injil sama, bahwa kita berpusat Yesus Kristus Allah yang utama dan kita berakar baginya. Dalam bacaan yang kedua kita diajak menyatakan bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Kristuslah pemimpin bagi kita gereja ini. Dikatakan, istri tunduklah. Ini kok kayaknya kok yang istri ini kok bagiannya kok gak enak ya. Yang suami, kasihilah, sayangilah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Kata tunduklah berarti bisa diartikan mengasihi suami seperti suami telah mengasihi dirinya. Iman yang dewasa semakin mengasihi sesamanya. Seperti Paulus berkata juga bagi kita, bagiku hidup adalah Kristus. Mari kita di tengah pandemi, masa sulit ini juga, kita bersama mengakarkan diri kita, hidup kita, iman kita hanya di dalam Tuhan.